Ya udah tahun 2021, udah mau 2022 nih, habis G30S masih takut aja sama komunis orang-orang. Jadi mungkin doktrin 32 tahun itu susah ya untuk dilepaskan sebenarnya di tengah masyarakat. Jadi terus menghantui nih. Jadi komunis ini hantu, dia bener-bener hantu jadinya. Nggak ada. Iya, dia nggak nampak, nggak kelihatan. Ketakutannya cuma takut. doang. Iya. Nah, bener-bener hantu kan? Bener-bener hantu. Masalahnya kan kalau hantu gitu kayak pocong, kuntilanak itu kan hasil dari film sewaktu kecil kita tonton, hasil ditakut-takuti orang tua kita. Nah kalau komunis ini siapa yang nakut-nakutin kita? Sama kan pasca tragedi itu ya, 30 September tahun 65, rezim kan buat film juga. Iya. Dibuat dengan sesadis mungkin kan gitu. Itu satu-satunya rezim yang bikin film ya? Iya. Soalnya yang lain buat lagu. Iya, yang lain buat lagu, bener. Iya. Kok bisa gitu orang takut sama komunis? Emang berbahaya komunis? Bahaya. Bahaya buat penguasa yang kapitalis. Kayaknya sih gitu ya. Iya. Ntar kok tuduh komunis lagi. Iya. Gara-gara ngomong gitu. Tapi emang salah jadi komunis? Sejauh ini aku kenal dengan orang-orang yang paham ya, yang belajar tentang komunisme itu. Kayaknya justru orang-orang kayak mereka itu bersahaja, kan itu, low profile, membantu sesama. Benar. Justru itu yang terjadi. Kalau poinnya itu sih aku setuju nggak setuju ya. Soalnya kayaknya setiap ideologi itu ya dipegang oleh banyak orang gitu, dan orangnya sifatnya beda-beda gitu. Betul. Sebenarnya baik atau jahat itu bukan karena ideologinya, tapi karakter orangnya aja. Kalau ya gimana ya? Kalau kayak kapitalis gitu, liberal tapi jahat ya jahat aja. Iya. Ada yang orang berjuis cuma penampilannya baik kan gitu, citranya baik di tengah masyarakat juga banyak kan gitu. Bagi-bagi uang kan gitu. Iya, banyak. Benar. Ini ya Baim Wong ya. Habis kena kasus tadi. Aku ngelihatnya sih gitu karena kalau di Indonesia nih, kejadian di Indonesia ya. Karena di berbagai negara juga banyak orang ketakutan terhadap komunis ini. Cuma di Indonesia ketakutannya kan berdasar pada tragedi 65 itu salah satunya ya. Jadi dengan kematiannya 7 jenderal. Plus 1 orang anak, ada Irma Suryani. Cuma pasca itu yang mati ya 500.000 sampai 1 juta orang. Orang-orang yang dituduh komunis ya lebih jahat mana sih? Menurutku lebih kejam mana? Iya sih. Iya ini terlepas dari komunis benar atau salah ya. Iya. Tapi ngebunuh 500.000 orang tuh salah loh. Iya, tidak dibenarkan oleh ideologi manapun. Iya, itu main bunuh kan, bukan hukuman mati kan? Enggak, main bunuh. Iya kan? Karena kalau hukuman mati, gitu, pengadilan nggak membuktikan. Iya benar. Tidak punya bukti kan pengadilan itu. Bahkan aku dengar katanya sampai bisa tuh kita mau nuduh orang aja sembarangan gitu. Iya, jadi misal nih di desa kan gitu, ada satu kembang desa yang dia mau ambil tapi udah punya suami, dituduh aja suaminya komunis. Habis itu dibunuh, dia nikahin kan istri. Janda dia nikahin. Ada kayak gitu kejadian. Sampai segitunya ya. Bisa tuh dipakai tuh aku, soalnya ada yang ngincer cewek nih, dia punya pacarnya, tuduh PKI. Inceranmu cewek orang semua. PKI lah ya. Ada banyak kayak gitu. Nah, jadi kalau yang aku sempat baca ya, aku waktu itu penasaran kan gitu, kenapa sih kok PKI kemudian komunis dan orang-orang yang belajar paham komunis itu seakan-akan jadi musuh rakyat gitu, jadi musuh bersama. Kenapa? Aku pelajari, aku coba bedah literaturnya kan, karena aku nggak mau menjudge orang tanpa dasar kan gitu, tanpa argumen. Jadi aku baca apa sih yang mereka baca, aku baca juga kan, Nah ternyata tuduhan-tuduhan kayak gitu bukan hanya tahun 65 atau tahun 48 di Madiun ya di Indonesia. Iya. Bahkan sejak awal Karl Marx itu
mencoba untuk melakukan perlawanan ke rezim itu sudah dituduh. Jadi tuduhannya sama. Pertama mereka itu anti agama kan gitu. Istrimu juga istriku, kayak gitu-gitu. Iya, tidak ada privat. Paham equalism itu ya. Iya, jadi paham equalism, egaliter kan gitu ya. Tidak ada hak privat. Nah, di situ dijelaskan sama Karl Marx sendiri bahwasanya itu tuduhan yang fatal di situ. Iya, karena enggak sesimpel itu kan. Iya. Jauh lebih kompleks kan. Kompleks bukan banget. Artinya dompet aku dompet abang juga bukan. Tapi rokokmu rokokku kan gitu. Iya, kali itu iya. Tuh sebenarnya kita nih Indonesia komunis loh untuk iya, rokok ya. Untuk rokok kita komunis. Iya. Rokok bersama. Rokok bersama. Nggak ada. Justru gitu. Untuk rokok kalau ada yang kapitalis tuh dimusuhin biasanya. Iya betul. Yang rokoknya dikantongin sendiri kan ya. Dimusuhin itu di tongkrongan. Atau dia beli sendiri-sendiri gitu. Itu dimusuhi di tongkrongan. Kita di tongkrongan komunis untuk rokok. Untuk rokok aja. Untuk rokok. Yang lain enggak? Enggak. Untuk kita adalah komunis jalur rokok. Iya. Harus dipahami itu. Jadi tuduhannya sama yang hari ini kita dengar juga sama ternyata. Ini udah berapa ya? Ratusan tahun ya dari tahun 80-an abad ke-19 kan? Berarti ini kita masuk abad 20 udah 1 abad nih. Iya. Dengan tuduhan yang sama, tidak berganti. Nggak berganti tuduhannya. Nah, tapi nggak kreatif kayaknya. Menurutku nggak kreatif tuduhannya. Masa 1 abad itu semua kan? Nggak kreatif tapi paling efektif. Iya. Karena agama kan sentimennya tinggi. Jadi aku pernah betul agama itu sentimennya tinggi. Aku belajar neuroscience. Nah, jadi aku belajar neuroscience, di otak kita ini terbagi 3. Iya. Ada namanya hipokampus, otak belakang, amigdala, otak tengah, sama prefrontal cortex namanya, otak depan. Iya. Nah, untuk emosional itu di amigdala. Di tengah kan ya. Benar. Kalau amigdala sudah terpicu, hipokampus yang fungsinya untuk mengingat dan prefrontal cortex untuk mengambil keputusan itu langsung pasif. Benar. Mati seketika. Benar. Pemicuannya apa? 4F namanya. Female, 1 perempuan, gitu ya. Nah, sebenarnya ini sedikit patriarkis ya kalau bahasnya female. Tapi sebenarnya hubungan lah, relasi ya. Iya, love lah. Love kan gitu. Yang kedua, food. Makanan. Orang kalau udah dipicu sama makanan itu ribut pasti. Nggak bisa mikir lagi kan itu. Kecuali dia nyabu. Iya. Nggak lapar kan. Iya betul. Doping ya. Iya benar. Yang ketiga tuh fear, ketakutan. Benar. Nah, dipicu dengan ditakut-takuti aja sama kayak komunis hari ini kan dan dulu sejarahnya ditakutin terus. Yang keempat faith, keyakinan, mau itu religion, agama atau kepercayaan terhadap apapun itu, kalau sudah dipicu dengan kepercayaan itu mati. Kita mau ngambil keputusan apapun pasti nggak rasional, pasti nggak objektif. Dan berarti kalau dibilang nggak kreatif, justru menurut aku tuduhan ke komunis ini sangat kreatif dong, karena dia mencakup 4-4-nya. Iya, betul, kan? 4-4-nya. Iya, dia nyerang 4-4-nya. Kalau untuk female gitu, love. Ya itu tadi istri bersama. Itu kan orang takut dong pasti dengan itu dong. Itu yang pertama udah keserang. Kalau food enggak, food aman lah. Iya. food juga iya sebenarnya. Apa? Para borjuis kan takut makanannya direbut sama orang-orang proletar ini. Kalau borjuis itu udah otomatis takut sama komunis. Maksud aku untuk kalangan bawah. Iya, kalangan bawah itu. Ya nggak berhasil lah dengan food ya, tidak dipakai. Fair juga, banyak lah komunis kejam, komunis apa segalanya. Ya fit, ya itu tadi. Kalau komunis keyakinan, ini anti agama. Tapi sebenarnya emang anti agama apa enggak komunis? Ya kalau komunisnya ya, sebenarnya kalau dibilang anti agama enggak juga kayaknya. Dari yang aku baca lagi nih ya, karena aku penasaran kan. Jadi karena aku penasaran itu aku baca, justru Marx itu bilang yang sering dikutip kan agama itu adalah candu ya. Benar. Itu yang menjadi alat kan, jadi senjata di mana-mana menuduhkan komunis itu anti agama karena Marx bilang agama adalah candu. Benar. Padahal itu cuma satu potongan kalimat. Nah, potongan kalimat utuhnya kan nggak gitu. Jadi kalimat utuhnya apa? Marx bilang kalau aku nggak salah ingat ini ya, agama adalah desah nafas keluhan dari jiwa yang tertekan, hati dari dunia yang tidak punya hati, jiwa dari dunia yang tak berjiwa. Ia dalam kurung agama kan gitu adalah opium atau candu bagi masyarakat.
Nah, itu kan artinya induksi deduksi ya. Iya, benar. Induksinya kan udah dibilang tuh sama Marx. Agama adalah desah nafas keluhan dari jiwa yang tertekan. Kalau kita lagi tertekan, satu hela nafas pun itu sangat berarti kan bagi kita. Dan itulah agama. Itulah agama. Berarti Agama itu seberarti melekat berarti itu. kan. Seberarti itu agama menurut Marx kan itu. Walaupun realitanya memang Marx itu tidak beragama pada waktu itu. Iya. Nah, aku tonton filmnya, ada filmnya tuh, judulnya tuh The Young Karl Marx, tuh bahasa Jerman kan, cuma ada subtitle bahasa Inggrisnya, mungkin bahasa Indonesia juga udah ada. Jadi di situ Marx kenapa dia tidak beragama? Sebenarnya dia lahir dari keluarga yang taat nih, keluarga yang taat dari keluarga Yahudi yang taat. Nah, cuma ayahnya itu keras orangnya, bahkan sering keras ke ibunya Marx, ke istrinya itu keras. Jadi dia kecewa. Nah, dia kecewa dengan agama Yahudi yang dipraktekkan oleh ayahnya. Kayak anak-anak sekarang ya? Iya kayak gitu. Jadi hari ini bahasanya apa? Agnostik. Nah, ada sekarang agnostik kan. Nah. Pokoknya aku yakin sih anak-anak sekarang yang agnostik itu broken home pasti. Iya. Jadi dia akhirnya pindah sempat ke agama Nasrani Protestan ya, dia pindah dan kan. lumayan taat kan? Iya lumayan taat. Kemudian dia kecewa lagi sama praktek kalau nggak salah para pendeta gitulah. Iya, Dia karena kecewa. waktu itu di Eropa kan. Eropa tuh gereja itu melindungi penguasa iya, kan. Benar. Nah itu tuh yang gini. dia kecewa lagi akhirnya dia milih untuk nggak beragama. Barulah saat itu dia bikin buku tentang komunis. Iya, dia buat buku pertama, buku dia bersama Friedrich Engels itu judulnya Keluarga Suci bahasa Indonesianya. The Holy Family kan gitu, keluarga suci tentang itu. Dia di situ mengkritik praktek gereja di situ, praktek agama lah kan dan yang diperhatikan orang. Itu yang bikin dia dicap anti agama. Iya, dicap anti agama di situ. Padahal kan di situ yang dia permasalahan kan bukan agamanya tapi adalah orang-orang yang memakai agama untuk kepentingan politik. Betul. Sama kayak Soekarno nulis Islam Sontoloyo kan gitu. Ini praktek agama. Benar. Praktek orang yang berislam tapi cuma berKTP kata Soekarno di buku itu. Iya. Kan? Nah, bukan Islamnya yang Sontoloyo. Iya, bukan. Nah, kadang kan orang karena kita minim literasi ya. Kita minim literasi. Iya, setuju. Kita cuma lihat judul, kita cuma lihat kutipan singkat. Tapi kita nggak baca isinya apa. Benar. Bahkan yang baca pun kadang-kadang nggak paham aja. Betul. Jadi ada penelitian baru bahwasanya buta huruf itu ada dua, buta huruf pasif dan aktif. Nah, buta huruf aktif itu yang nggak bisa baca tulis sama sekali ya. Iya. Nah, itu buta huruf aktif. Iya. Nah, di di Indonesia itu besar angkanya. Apa? Di Indonesia itu angkanya besar, buta huruf aktif kan gitu, sangat besar kita. Itu yang jadi PR. Banyak. Terus yang kedua buta huruf pasif, dia bisa baca tulis, dia banyak baca tapi nggak paham apa yang dia baca. Nah, itu aku tuh. Aku nggak paham aku baca. Jadi aku baca itu bukan dalam arti aku mengikut ini ya PKI kan itu. Justru dulu aku di kampus itu tuduhannya aku Islam konservatif, fundamentalis. Iya. Karena aku di kampus kan gitu, karena aku aktif di masjid. Nah, iya. Kemudian ikut MTQ segala macam, dituduh aku konservatif dulu itu, fundamentalis. Itu. Jadi aku baca komunis itu sampai ada satu buku itu ditulis oleh 6 atau 7 orang, judulnya The Black Book of Communism. Aku baca itu. Baca kan? Tentang di situ ada isinya berapa juta orang di seluruh belahan dunia yang mati karena komunisme kan ya. Betul. Nah, itu banyak datanya. Sebenarnya juga awal terbentuknya komunis juga mungkin ini salahnya pergerakan komunis di awal ya. Karena awal menyebarnya paham komunis ini kan di Soviet. Iya. Dari buku. Dan itu hasilnya adalah kudeta Tsar kedua. Iya. Dan itu satu keluarganya dibunuh. Itu kan pasti memunculkan trauma lah terhadap paham komunisme gitu. Nah kalau menurut abang sendiri kayak gimana tuh? Karena menurut aku kalau komunis ini disebarkan dengan baik sih kayaknya menang sih. Iya. Sebenarnya karena kan perang ideologi kan sebenarnya. Iya. Sebenarnya sama kayak apa? Ini kan sebenarnya penyebaran paham ya.
penyebaran gagasan. Benar. Dimanapun itu, kalau kita menyebarkan gagasan dengan cara yang kekerasan, ya itu salah kan gitu. Iya. Dan kekerasan itu terjadi bukan karena pahamnya, bukan karena gagasannya, tapi Setuju. orangnya kan itu. Setuju, iya. Bahkan kita kadang kalau di sekolah, di kampus kita punya satu gagasan, kita bahas di kelas, kita bahas di forum. Kalau kita bahasanya itu bagus, orang akan nerima dengan baik kan. Tapi kalau kita emosional, ya orang nggak akan terima. Benar. Padahal gagasannya bagus nih. Benar. Agama juga gitu kan. Iya, setuju. Islam juga dituduh agama kekerasan karena sempat disebarkan dengan cara peperangan. Nah, itu tuduhannya kan gitu. Iya. Padahal konteks sejarahnya waktu itu perang itu lumrah, hal yang wajar perang itu. Iya, benar. Kalau kita tarik ke hari ini nggak ada perang, ya memang nggak relevan. Tapi dulu itu kan pilihannya diserang atau menyerang duluan. Iya. Kan benar. itu pilihannya. Untuk mempertahankan ideologi kapitalisme gitu, biar kapitalisme bisa tetap kokoh, ya dia akan mencari paham lain untuk dikambing hitamkan. Iya. Akan selalu ada tuh. Selalu praktek kapitalisme sebenarnya pecah belah. Ini praktek ekonomi politiknya kapitalisme ya. Iya. Itu pecah belah. Jadi dimanapun di belahan dunia ini, kapitalisme akan membuat perpecahan, konflik horizontal. Iya. Dan pemicunya itu beda-beda, sesuai dengan kekhasan dari daerah itu, atau dari negara itu. Iya. Amerika misal ras, kulit hitam, kulit putih nih, itu. Iya. Sampai kemudian di mana? Di Asia itu kan ras nggak bisa dijadikan alat kan, karena rasnya rata-rata sama dalam satu negara. Akhirnya apa yang dijadikan alat kan gitu? Kepercayaan. Nah, kepercayaan kan gitu. Makanya ada kata khilafah. Iya, kayak gitu. Khilafah. Yang menarik kan Indonesia sebenarnya, yang keren. Semua pemicu konflik di seluruh dunia ada di Indonesia. Suku, ras, agama, kelompok, benar. ada semua di Indonesia. Iya ya. Anjing. Iya kan? Keren banget. Kalau di Afrika kan antara kelompok nih. Antara kelompok. Nah, benar. Protestan dan Katolik, Ah. ya kan? Di kita juga kayak gitu, antar kelompok. NU Muhammadiyah, Syiah, Iya, termasuk LDII. dari kalangan Kristen juga. Iya. Gitu juga kan, Protestan sama Protestan, karismatik. Katolik, iya, gitu kan. Suku juga, Iya. teman-teman kita dari timur Iya, sangat didiskriminasi. suku dan ras, warna kulit kan, Papua selalu didiskriminasi Iya, gitu. benar. Semua ada di Indonesia. Agama. Kaya betul kita. kayak akan masalah. Kaya masalah. Nah, komunis juga gitu, jadi isu tahunan terus Iya. nih. Ya, selama bulan September tahun ini kayaknya sepanjang sejarah yang sepi tuduhan ke komunis. Sepi. Sepi tahun ini. Soalnya FPI ditangkap semua. Sepi kan? Tapi emang menarik sih, karena rata-rata isu komunisme ini akan diramaikan oleh kaum-kaum Islam konservatif. Ya, kapitalisme butuh mereka. Iya, makanya kan keren. Jadi dia nggak adu domba agama dan Iya. komunisme ini. Iya. Sedangkan mereka tertawa dari atas. Iya, dari atas kan ngelihat, "Wih, bagus ya ternyata." Iya. Ya gitu-gitu. Tapi benar nggak kalau bukan cuma untuk mengkokohkan ideologi mereka gitu, tapi di sisi lain dengan membuat keributan antara komunis, ras gitu, dan agama lah, si kapitalisme ini akan selalu datang sebagai juru selamat gitu. Iya. Iya kan? Selalu Padahal dia begitu. sendiri yang bikin, tapi Iya. dia datang dengan jadi juru selamat. Dia hero-nya gitu. Iya. Solusinya adalah kapitalisme. Dia tuh kayak siapa ya? Kayak Thanos kayaknya di Endgame itu. Iya. Dia yang buat masalah, tapi dia dalam hatinya, dalam ucapannya mengatakan, ya aku pahlawannya, cuma aku yang bisa menyelamatkan dunia. Kapitalisme kan gitu. Iya benar. Ngaku cuma dia yang bisa menyelamatkan dunia. Padahal hari ini kapitalisme gagal. 2019 banyak aksi di berbagai dunia kan, berbagai belahan dunia itu, berbagai negara, karena kegagalan kapitalisme. Tapi di 2021 mereka sangat sukses. Dia sukses. Karena apa? COVID ini kan aku pernah tulis tuh, baca nanti di kumparan. Jadi tulisanku itu COVID-19 dunia sudah berganti rupa. Iya. Apa namanya, fitur image-nya itu gambar utamanya Thanos. Widih. Jadi aku bilang di situ COVID ini menjadi klausul
untuk diberlakukannya revolusi industri keempat. Betul. Teknologi kan, digitalisasi. Teknologi, iya. Kita nggak bisa berinteraksi satu sama lain, akhirnya kita pakai teknologi kan, pakai internet dan segala macam. Ya jayalah 2021. 1 tahun lebih berlalu COVID. 1 tahun. Ya Emang kan? selalu 1 tahun. Kita kan mulai terbiasa jadinya, beradaptasi kan dengan pola baru kapitalisme. Jadi kalau bahasa kami di anak IT itu, kapitalism has upgrade a new version gitu. Iya. Tapi setelah melihat pola-polanya gitu, ini kecurigaan aku aja. Bukan kecurigaan sih, kayak mungkin bisa jadi sih, kayak kenapa setiap kapitalisme ingin berkembang, itu akan selalu ada huru-hara dan inflasi. Itu butuh. Itu bisa Itu kebetulan atau enggak dibikin? kalau kebetulan ini sudah terjadi dari Perang Dunia Pertama. Betul. Nah, jadi Perang Dunia Pertama itu muncul ketika revolusi industri pertama itu ingin masuk kan. Iya. Nah, baru Perang Dunia Kedua juga gitu. Revolusi industri kedua dan ketiga mau masuk. Iya. Gitu. Kalau itu untuk dunia lah. Iya. Di Indonesia ya. Kalau di Indonesia terseret lah. Iya, pelan-pelan juga. Iya. 98. Iya, 98 kita ada inflasi kan gitu. Dan setelah itu selalu berkembangnya itu akan jauh lebih pesat kalau ngedenger cerita ya. Aku kan nggak ngalamin 98 dan ke bawahnya gitu. Karena aku lahir tahun 2000 gitu. Dari cerita orang tua aku, ya tahun 90-an ke bawah tuh secara teknologi, secara industri tuh ketinggalan jauh dengan tahun 2003. Iya. Gitu. Berarti kan di situ adalah fase mengupgrade dirinya. Iya. Fase transisi lah. Huru-hara ini fase transisi kan. Berarti kemungkinan nanti kita akan enak lah setelah pandemi ini selesai. Ya, tergantung. Kita bisa beradaptasi dan menerimanya enggak gitu. Kan di situ. Iya sih. Tergantung. Emang orang-orang yang setelah 98 ada gitu yang nggak bisa menerima transisinya, orang-orang yang nggak bisa move on. Ada. Oh iya, yang banyak. ini ya, yang masang stiker di mobil piye enak. Iya. Gak bisa move on. Gak bisa move on ya, gamon. Gamon, gagal move on. Iya. Masih ada aja orang-orang kangen pemerintahan dia ya. Jadi kalau misalnya, kenapa hari ini Kim Jong Un itu diktator gitu? Itu kan isunya ya. Kim Jong Un itu diktator, negaranya negara komunis, partainya hanya satu, partai buruh kan itu. Iya. Nah, kenapa dia diktator? Karena ini banyak yang merongrong ini. Nah, korup itu selalu akan dihantui dengan rasa cemas korup itu. Karena nih kapitalisme dunia pengen masuk ke korup. Betul. Sumber daya alamnya kan melimpah juga kan gitu. Nah, Korsel semisal yang sudah yang udah nggak menggunakan ideologi komunis di negaranya kan akhirnya jadi kayak gitu. Berkembang memang berkembang. Iya. Cuma kan berkembang bagaimana kan gitu. Nah kalau masalah itu tadi kan itu dari perspektif abang itu, tapi kan perspektif yang dikasih lihat media adalah sangat susah menjadi warga korup dan sangat enak menjadi warga Korsel. Meskipun angka bunuh diri lebih banyak di Korsel. Iya. Warga perkopian. Iya. Jadi di tempatku kuliah itu di Gresik tuh ada istilah apapun masalahnya diselesaikan di warung kopi. Iya. Nah, kan gitu. Iya, pokoknya ngobrol aja. Iya, ngobrol. Karena kan banyak konflik terjadi karena kita nggak mau ngobrol kan. Dalam hubungan juga gitu kan ya. Iya. Karena semua hal bisa dikomunikasikan. Karena semua hal adalah politik. Iya, semua hal itu politik. Semua aspek kehidupan itu tuh politik, men. Intinya itulah. Ini sebenarnya kita nih ngalur ngidul loh. Kita tuh pengen ngebahas sejarah, malah jadi ngebahas panjang banget. Ya sejarah itu panjang. Iya benar. Betul. Nggak ada sejarah. Nggak sejarah lagi yang kita bahas nih. Berarti kita menanggapi sejarah. Iya udah. Iya udah. Sebat dulu lah.